Selamat siang semuanya. Selamat datang di mata kuliah elektif Fakultas Ilmu Keperawatan. Kali ini kita akan membahas tentang Voluntary Counseling Test HIV. Nah, di dalam komponen konseling HIV ada beberapa aspek yang akan kita lihat. Yaitu yang pertama adalah konselor. Konselor itu adalah seseorang yang dilatih untuk memberikan bantuan dalam memberikan edukasi pada orang HIV. Yang kedua adalah kegiatan VCT, yaitu terutama adalah memberikan dukungan psikologis baik bagi ODA-nya, orang dengan HIV, maupun dengan pasangan. Yang kedua adalah mengurangi dampak stigma. Yang ketiga yang terutama juga memberikan informasi tentang HIV serta bagaimana mencegah perilaku resiko tertular HIV. Yang berikutnya termasuk mempromosikan perubahan perilaku, lebih bertanggung jawab, serta bagaimana mengatasi masalah HIV yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas mengapa konseling itu penting. Konseling itu sangat penting, terutama untuk mengetahui status HIV sejak dini, sehingga perawatan bisa dilakukan lebih awal. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup pasien dengan HIV, sehingga angka kesakitan dan angka kematian dapat diturunkan. Yang ketiga terutama adalah memutus rantai penularan dengan menerapkan perilaku tidak berisiko. Adapun beberapa materi dari konseling terdiri dari materi pra-konseling, yaitu di mana konseling itu dilakukan di awal berinteraksi dengan klien, yang terutama bertujuan adalah untuk meningkatkan pengetahuan pasien tentang apa itu HIV, definisinya, serta menjelaskan tentang bagaimana prosedur HIV, menyiapkan diri klien juga akan hasil tes, baik hasil yang positif maupun hasil yang negatif. Dan yang terutama adalah memberikan konseling seks yang aman. Nah, ini yang tadi yang kita bahas yang pra ya, yang pra tes. Sebenarnya pada dasarnya ada 3 macam jenis konseling. Yang pertama konseling pasangan atau konseling pranikah. Kemudian yang tadi kita bahas di awal adalah konseling pre-tes, yaitu konseling yang dilakukan sebelum melakukan tes. Dan yang paling sering dan umum diketahui oleh masyarakat umum adalah konseling pasca tes, yaitu konseling yang dilakukan setelah dilakukan tes HIV. Nah, konseling pasca tes adalah konseling yang dilakukan setelah pasca tes, seperti yang telah saya jelaskan. Jika hasil tes kliennya positif, kita akan membantu klien untuk menerapkan hidup yang positif. Jadi materi yang terutama dibahas adalah menyiapkan diri akan hasil tes, mendiskusikan upaya pencegahan penularan HIV, mendiskusikan seks yang aman, serta menyiapkan klien menghadapi masa depan, terutama jika hasil tesnya positif. Salah satu contoh dari konseling adalah PMTCT, di mana seorang ibu yang positif akan diberikan konseling supaya anak yang dilahirkan bisa menjadi negatif. Prinsip utama yang paling penting pada VCT adalah 1, harus bersikap sukarela, tidak ada paksaan oleh pihak siapapun, harus dari kemauan klien. Yang kedua, harus ada saling percaya antara klien sendiri dengan tenaga kesehatan atau perawat atau konselor. Yang ketiga, terbelah hubungan yang efektif. Dan yang terakhir adalah berharap adalah terjadi tes HIV, yaitu klien bersedia dan mau untuk dilakukan tes HIV. Di sini ada beberapa strategi konseling yang bisa kita lihat dari artikel-artikel yang telah ada, yaitu misalnya untuk konseling orang-orang yang berisiko, ada beberapa yang bisa juga dilakukan, yaitu terutama adalah karena ini perilaku berisiko, kita mencegah agar seseorang tidak tertular HIV. Jadi lebih fokus ke arah pencegahan secara medis, misalnya memakai kondom, pencegahan psikologis supaya dia tidak trauma dan semuanya, dan juga pencegahan sosial. Jadi pada konseling ini berorientasi pada klien. Jadi tidak hanya memberikan dukungan akan edukasi atau tingkat pengetahuan, tapi juga semua kebutuhan klien, termasuk dukungan spiritual ya. Untuk konselor, kegiatan lebih banyak adalah mendengarkan cerita pasien serta berusaha mencari jalan penyelesaian masalah. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pada pasien seperti ini adalah misalnya risk reduction counseling. Di sini kita mengeksplorasi bagaimana perasaan klien tentang
perilaku seksual yang selama ini telah dilakukan. Kita menggali dan mengkaji adakah resiko seksual dari perilaku seksual klien, misalnya tidak memakai kondom. Kita juga mengkaji sejauh mana tingkat pengetahuan klien akan HIV, terutama adalah upaya supaya klien mengetahui fase penularan HIV melalui apa saja, misalnya kontak dengan jarum suntik yang tertular, melakukan perilaku seks bebas tanpa kondom. Dengan meningkatkan pengetahuan, diharapkan bahwa klien dapat menurunkan risiko tertular HIV, misalnya dengan tidak memakai jarum sembarangan. Juga klien mampu menekan perilaku aman tidak beresiko. Nah, yang lain adalah harm reduction strategi. Harm reduction ini adalah terutama bagi klien-klien yang menggunakan jarum suntik. Banyak program-program, misalnya penggunaan jarum suntik steril di pusat pelayanan kesehatan, sehingga hal ini mencegah adanya penularan melalui jarum yang telah terkontaminasi oleh pasien dengan HIV. Yang kedua yang dapat juga dicobakan adalah model informasi motivation behavior. Model ini berfokus pada kemampuan atau motivasi klien untuk menjaga perilaku yang safe sex, sehingga resiko tertular lebih rendah. Di sini pasien juga akan mendapatkan informasi tentang HIV, termasuk juga perilaku yang aman, serta bagaimana mencegah ISK dan sebagainya. Fokus pada motivation behavior adalah menumbuhkan kesadaran klien supaya kliennya mau dan mampu untuk mengurangi perilaku berisiko terkena HIV. Nah, yang berikutnya adalah hierarki konseling teknik. Ini hierarki konseling teknik adalah ada juga yang bersikap preventif. Hierarki itu berarti perempuannya yang akan diintervensi, tapi laki-laki juga bisa. Jadi penggunaan kondom juga kita anjurkan, tidak hanya pada laki-laki, tapi juga pada perempuan, mendorong perilaku lebih preventif. Yang berikutnya adalah Canadian Counseling. Nah, di sini hampir sama prinsipnya, membahas perilaku aman seksual untuk mencegah terjadinya penularan HIV. Nah, ada fokus di sini. Yang paling penting adalah individu mengetahui hal-hal penting yang ada di dirinya, aspek positif dan negatif dari dirinya, dan bagaimana dia mencegah diri dan keluarga termasuk pasangan dari HIV. Sehingga dengan menumbuhkan kesadaran dari diri sendiri, kemauan klien untuk menerapkan perilaku beresiko seksual dapat ditingkatkan. Tidak hanya, jadi Canadian Counseling tidak hanya fokus kepada tingkat pengetahuan, tetapi juga dari willingness, kemauan klien untuk melindungi diri dan keluarganya. Nah, ada juga konseling buat orang-orang yang memang telah terinfeksi HIV, bertujuan untuk mencegah penularan dari klien yang positif ke pasangan atau ke orang lain. Beberapa strategi hampir sama dengan yang di awal. Ya, yang di awal misalnya motivasi intervention di sini adalah tenaga kesehatan akan membantu klien yang sudah positif untuk menerapkan perilaku hidup lebih bertanggung jawab. Dalam hal ini dapat dilakukan misalnya konseling secara individu, baik serodiskordan, yaitu salah satu dari pasangan positif, tapi pasangan yang lainnya negatif. Nah, kita akan membantu motivasi penggunaan kondom, perilaku lebih sehat, absen, dan sebagainya. Sehingga diharapkan pasangan ataupun orang lain tidak tertular HIV. Yang lainnya juga ada juga yang disebut multiple clinic prevention sex counseling. Jadi di sini adalah klinik di mana akan dilihat dampak positif dari perilaku safe sex, dampak negatif perilaku beresiko. Jadi fokus ke perilaku negatif seksual beresiko, termasuk fokus ke misalnya banyak pasangan, atau mungkin perilaku seksual pada PSK yang memang kita tidak tahu latar belakang dan sebagainya. Ini hampir sama dengan yang tadi, yaitu sebagian besar memang konseling mengarahkan kepada one-on-one, yaitu konseling secara terbuka antara konselor dengan satu klien. Harapannya adalah supaya klien mau terbuka dengan konselor yang ada. Beberapa strategi juga yang diterapkan selain konseling face to face, yang motivation dan sebagainya, ada juga yang dilakukan melalui internet base. Konseling via internet juga bisa dilakukan menggunakan akses wifi dan laptop.
Kemudahannya adalah mudah untuk diakses, kemudian confidentiality-nya pasti terjamin karena hanya via chat, sehingga konselor maupun klien tidak bertemu muka. Ya, kemudian akan tetapi hal ini justru menjadi kekurangan. Terkadang ekspresi, bagaimana curhat tidak bisa tersampaikan jika hanya melalui chat. Yang lain tekniknya juga adalah konseling. Selain edukasi, motivasi, kita juga dapat memberikan konseling secara spiritual. Intinya adalah memberikan kesadaran kepada klien untuk menerapkan hidup lebih sehat dan bertanggung jawab. Ini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Nah, selanjutnya adalah seperti apa sih sebenarnya menjadi seorang konselor? Tidak semua orang dapat menjadi konselor. Yang pertama, dia harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga mudah menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua adalah dia menghargai kliennya, baik berindividu maupun berkelompok. Dan yang paling utama adalah dia juga memiliki pengetahuan yang cukup akan konsep HIV, termasuk juga konsep bagaimana pencegahan HIV ke orang lain, ya, dan juga memiliki sikap terbuka. Nah, ini adalah misalnya untuk tingkat pengetahuan. Salah satu aspek yang penting tadi adalah seorang konselor harus memiliki tingkat pengetahuan yang memadai akan HIV. Tidak hanya dengan penularan, tetapi juga definisi, masalah-masalah terkait HIV, serta mitos-mitos yang tidak benar dengan HIV beserta terapi pada pasien HIV. Nah, selain pengetahuan, dia juga kemampuan untuk berkomunikasi baik juga, misalnya komunikasi dua arah, mampu memberikan pertanyaan yang terbuka untuk mengeksplorasi perasaan pasien, juga mampu memberikan pertanyaan tertutup untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas. Ya, yang paling utama adalah mampu mendengarkan secara aktif akan pendapat ataupun masalah klien. Ini dengan komunikasi dua arah, jadi tidak hanya konselor yang berbicara, tetapi juga klien masih berbicara, ya. Jadi kita akan bisa mengatasi masalah jika kliennya mampu terbuka. Karena tujuan konselor adalah membantu klien untuk menemukan masalah yang dihadapi. Termasuk juga mampu menunjukkan komunikasi verbal dan non-verbal yang sesuai. Ini adalah pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan tertutup itu tadi jika ingin menggali hal yang lebih dasar, terbuka jika ingin mengeksplorasi pendapat ataupun mungkin perilaku klien yang misalnya membutuhkan intervensi lebih lanjut. Kemudian keterampilan mendengarkan aktif. Nah, ini adalah hal yang sangat penting bagi konselor. Jika terjadi konseling antara konselor dan klien, usahakan klien lebih banyak berbicara dibanding konselor. Artinya kita mau mendengarkan pendapat curahan dari klien. Dari data yang ada, konselor akan mampu menilai dan berdiskusi bersama bagaimana menyelesaikan masalah. Ciri-ciri kemampuan mendengarkan aktif kita bisa lihat misalnya konselornya mampu menunjukkan sikap minat mendengarkan, tidak disambi memakai HP, atau fokus face to face, menatap lawan bicara, tidak memotong, tapi mendengarkan cerita klien sampai tuntas, memberikan perhatian full dengan pertanyaan pasien atau klien, tidak disambi, texting dan sebagainya, ya, serta memberikan kalimat-kalimat. Nah, sebagai konselor, kita juga perlu menyiapkan pribadi diri. Yang dimaksud adalah diri adalah Anda memiliki waktu yang cukup dan siap untuk mendengarkan keluhan pasien, tidak dalam kondisi terburu-buru, ada yang akan dikejar, dan sebagainya. Persiapan tempat. Untuk konselor, pada umumnya pasien atau klien menginginkan tempat yang private. Tapi jika pasiennya menyukai tempat yang umum, ya silahkan saja. Intinya adalah kita menyiapkan tempat di mana klien bisa menjaga privasi dan memang sesuai dengan yang diinginkan klien. Dan terutama kita juga harus menyiapkan materi jika sekiranya tingkat pengetahuan klien juga masih rendah.
Nah, ini yang dimaksud dengan pribadi yang siap, yaitu motivasi kuat, punya waktu yang cukup, badan dan pikiran fokus kepada klien yang sedang dihadapi. Siapkan tempat sama dengan tadi, usahakan tempatnya nyaman ya, tidak menimbulkan rasa was-was bagi klien, serta sebaiknya mampu menjaga privasi klien ya. Informasi. Nah, informasi tadi kita bisa menyiapkan buklet, materi, slide, atau hal-hal lain yang memang bisa membantu penyampaian informasi. Jadi terutama di awal sebaiknya seorang konsul bisa mengetahui tingkat pendidikan formal pasien. Jika sekiranya tingkat pendidikan formalnya rendah, misalnya SD ke bawah atau buta huruf, sebaiknya sesuaikan dengan modul yang akan digunakan. Misalnya, jika pasiennya lebih cenderung SD ke bawah, mereka tidak akan mampu membaca atau berdiskusi dengan kalimat-kalimat yang lebih tinggi. Gunakanlah kalimat-kalimat sederhana, mudah didengarkan dan dipahami, pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian juga jika menggunakan buklet atau buku untuk menjelaskan konsep HIV dan penularan, gunakanlah dengan banyak gambar. Umumnya gambar lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kalimat atau kata-kata. Jadi sebaiknya menyesuaikan. Oke, saya rasa cukup materinya. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.